chapter 18. Baik. Berikut, ini saya udah share screen belum? Udah kan? Oke. Berikut kita masuk ke chapter 18 mengenai field work. Oke. Apa yang menjadi objektif kita di dalam topik ini adalah Anda dapat mendescribe kepada role dan job requirement untuk seorang field worker. Kemudian Anda bisa memahami mengenai skills yang dibutuhkan untuk skills to cover ketika mentrain kepada inexperienced interviewers, ya, interviewer yang belum berpengalaman. Kemudian Anda bisa menjelaskan kepada prinsipal dari interview yang baik. Pak, Yes. ini chapter 18-nya kok belum keganti ya? Apa di saya aja? Sebentar. Yang lain kebaca nggak? Udah masuk belum? Chapter 18? Udah chapter 11. Chapter 11 Pak masih Pak. Chapter 18. Sebentar. Wait a second. Oh iya. Karena share-nya tadi untuk yang itu ya. Chapter 18. Screen 1. Chapter 18 ini. Sebentar. Oke, sudah muncul? Sudah Pak. Oke. Jadi di chapter 18 ini kita cita-citanya Anda memahami kepada role dan job requirement, kemudian Anda memahami skills yang harus di-cover ketika melakukan training untuk inexperienced interviewer. Kemudian Anda dapat melist kepada apa saja yang menjadi principles dari interview yang bagus. Kemudian Anda bisa menjelaskan kepada apa activities di dalam management of field works, dan bisa menjelaskan bagaimana supervisor should minimize the error in the field. Nah, ini kita bicara field work ya, field work. Software for field work. Ask ya. Field worker used to use notebooks and clipboards to gather data and then had to code it and enter it into a database. Used to. Nah, technology has made it this process significantly easier. Di mana saat ini sudah banyak sekali tools yang digunakan, yang dia lebih canggih ya. Nah, seperti kalau di Nielsen itu dia dulu dia manual, sekarang sudah ada alat tuh yang dia bisa membaca barcode, Jadi kalau di Nielsen tuh kita setiap panel itu, kalau kayak toko-toko kan kita ada panel kita ya. Nah, stok barangnya berapa? Jadi kita pakai scanner, kita berapa barang tuh ada stok sekian, ini sekian. Nah, yang di depan ada berapa stoknya dikali sekian. Jadi kita udah nggak perlu ngetik satu-satu. Misalkan, produk A, tipe B, varian C, enggak. Jadi begitu kita scan, langsung keluar data, kita kali ada berapa nih, 17, kali 17. Nah, jadi data itu langsung masuk ke sistem di Nielsen. Jadi di Nielsen kita tahu bahwasanya di toko ini ada stok rokok berapa, ada berapa jenis rokok, ada berapa rokoknya. Nah, itu kita bisa ngelihat datanya bulan lalu berapa, ya, stok sekarang inventory berapa. Jadi kita bisa mengukur berapa penjualan dan berapa pembelian. Berapa pembelian dan berapa barang masuk, berapa barang terjual. Jadi kita bisa lakukan pengukuran kepada panel kita. Nah, dan alatnya sudah sophisticated. Jadi bisa langsung di-scan, dikali sekian, data langsung masuk ke Jakarta. Ya, dari seluruh Indonesia. Jadi dia koneksi internet. Dan ketika alat itu dipakai, kita tahu lokasi dari si field workers. Lokasi dari si field work itu bener nggak dia lagi di toko di pasar Pramuka? Bener nggak dia lagi di sini? Bener nggak alat ini lagi di sini? Jadi kita bisa mengkontrol apakah data yang dimasukkan itu betul di lokasinya, dan kemudian pada jam yang betul, pada hari yang betul, dan alat itu merekam semua.
Karena tidak dikesampingkan bahwasanya banyak yang smokel. Jadi dia isi padahal dia lagi di kos-kosan gitu kan. Dia udah gue isi aja sama kayak bulan lalu gitu ya. Jadi dia supaya dia nggak terlalu apa hype-nya, dia smoothing gitu ya. Dia bikin smoothing sama kayak minggu lalu. Paling sama lagi. Jadi dia nggak real gitu ya. Nah, dengan adanya alat ini semua jadi lebih akurat. Nah, nature dari fieldwork. Apa sih nature dari fieldwork? Jadi field worker adalah individu yang bertanggung jawab untuk gathering data in the field. Ya. Jadi mereka lah yang bertanggung jawab. Apa saja yang tipikal data yang mereka lakukan? Jadi dia bisa melakukan door to door, at questionnaire, ada juga dia bisa interview, telepon, calling, kemudian juga menghitung jumlah pejalan kaki di shopping mall. Jadi kalau dia mengukur berapa sih traffic di depan toko ini gitu ya, berapa sih trafficnya, dia bisa counting, supervising the collection of data dan lain sebagainya. Jadi ini adalah the nature of the fieldwork. Siapa yang melakukan fieldwork ini? Ini disebut dengan ada 3 macam yang melakukan. Yang pertama adalah field interviewing service, yaitu sebuah research supplier kayak Nielsen. Nah, itu dia specialize in gathering data. Ya. Kemudian in-house interviewer, yaitu a field worker who is employed by the company conducting the research. Jadi dia ada in-house. Jadi kalau dia kunjungan ke panel, ya ke household, ke panel, dia collecting the data. Jadi apa saja belanja orang di household ini? Jadi berapa konsumsi produk Pepsodent di household di wilayah Jakarta? Itu ada panel-panelnya tuh. Jadi rumah tangga ini dia mengkonsumsi apa nih? Pepsodent. Ini dicatat tuh semuanya dari catatan panelnya dia. Jadi untuk masuk ke dalam catatannya si Nielsen secara gradual gitu ya. Nah, kemudian ada juga apa yang menjadi job requirement untuk sebagai seorang interviewer. Jadi seorang interviewer itu dia harus sehat, outgoing, ya, penampilannya bersih, ya, tidak kucel, tidak kumal gitu ya. Jadi dia harus yang seperti itu. Kemudian bahkan kalau terkait dengan ethnographic studies, ya, ethnographic itu si interviewer itu dia harus berpakaian sama dengan grup yang dipelajari. Jadi kalau Anda sedang mempelajari grup grup para surfer, ya Anda harus pakai pakaian surfer, bawa papan, bawa pakai celana surfing gitu ya. Terus keliling-keliling pantai bawa papan. Jadi Anda sebagai kalau ethnographic researcher, Anda harus berpakaian sama dengan orang yang Anda pelajari. Kalau Anda ingin etnografi study terhadap sebuah pengajian, ya Anda datang pakai baju putih, celana putih gitu ya. Jadi Anda pakaian Islam gitu, Islami gitu ya. Nah, kemudian pleasing appearance, ya, groom seperti itu. Kemudian berikutnya, ketika Anda diminta untuk melakukan training kepada inexperience, ada in-house training untuk inexperienced interviewer. Ya. Tentu ketika kita merekrut para field worker, mereka membutuhkan training karena mereka masih inexperienced interviewer. Nah, di situ ada jadi ketika Anda selesai rekrutmen, ya, Anda seleksi, Anda tanya-tanya, Anda cocok nih, maka mereka harus di training dahulu karena mereka masih inexperienced. Ya. Kemudian
tentu di awal pasti ada briefing session, ya, untuk Anda bisa provide masing-masing mereka dengan informasi yang sama, ada briefing session. Kemudian Anda harus jelaskan apa yang menjadi training objectives, ya. Bahwasanya Anda pengen memastikan bahwasanya data yang dikoleksi itu harus standar, ya, yang dilakukan oleh semua field workers. Kemudian di dalam training program biasanya banyak sekali hal-hal yang akan dibahas, ya. Bagaimana Anda cara membuat initial contact, ya, dengan responden, ya. Bagaimana Anda memastikan ketemu untuk interview. Kemudian bagaimana cara kita bertanya, melakukan questioning. Bagaimana Anda probing, ya, untuk memancing, probing gitu, ya. Bagaimana Anda merekor kepada respons mereka, dan bagaimana cara Anda menghentikan interview. Jadi banyak akan topik-topik yang harus Anda berikan kepada field worker. Pertama yaitu making initial contact. Nah, di dalam making initial contact dan securing kepada interviews, kita ada bisa menggunakan 3 cara. Jadi initial contact pertama menggunakan personal interviews, ya. Yang kedua menggunakan telepon interviews, dan yang ketiga menggunakan internet surveys. Di personal interviews Anda harus mentrain para interviewers untuk bagaimana membuat opening remarks yang appropriate, yang betul-betul openingnya itu dia bagus, yang bisa meyakinkan kepada responden bahwasanya kerjasama dengan Anda itu penting, ya. Kalau di Nielsen kayak gitu, ya. Tapi kalau di kayak bursa saham berjangka gitu, ya, bursa berjangka komoditi kan sering ada di telepon tuh, ya. Itu sering dia opening remarks-nya kurang bagus sehingga Anda waduh matiin gitu, ya. Nah, jadi harus betul-betul appropriate terhadap opening remarks yang betul-betul meyakinkan kepada yang Anda telepon. Nah, kemudian telepon interviews, pastikan Anda menginformasikan nama Anda, ya. Mengatakan nama Anda siapa, ya, dari agensi mana, dan kira-kira butuh waktu berapa untuk butuh waktu berapa untuk bisa interview dengan dia. Nah, jadi ada pakemnya kayak begitu. Kemudian internet surveys, ya, Anda bisa menggunakan email blasting, ya, untuk kalau mereka tertarik mereka bisa respon kepada email blasting dari Anda. Nah, ini bagaimana kita mendapatkan initial contact dengan customer. Jadi di dalam bisnis ini, ya, itu ada banyak company yang bermain di sini, ya. Ada disebut dengan Horizon Research Service, ya, di mana dia ini Horizon ini dia perusahaan kecil yang menawarkan kepada jasa interview, ya, di daerah clients gitu, ya. Mereka bisa mengadakan focus group, telepon surveys, dan any kind of projects. Nah, di mana dia di Horizon ini banyak menggunakan part-timer employees, ya, sampai dengan staff mereka. Jadi untuk melakukan customer survey. Ya. Yang menjadi masalah bagi mereka adalah how to keep the customer untuk tetap ngomong gitu, nggak diputusin gitu, ya. Jadi dia harus memastikan challenge tertingginya saat ini itu. Jadi begitu telepon, halo dari ini langsung dimatiin gitu, ya. Itu yang paling males, ya. Nah, jadi dan di dalam hal ini mereka
banyak merekrut pegawai untuk melakukan focus group discussion, focus group ya, untuk mencari respon, untuk mencari orang-orang yang bisa ikut focus group, dan itu untuk mencapai 12 orang aja untuk focus group itu mereka harus menelpon bisa sampai 600 call. Nah, itu bagaimana mereka bisa mencari orang-orang yang cocok, mereka harus call, kemudian untuk mendapatkan 12 orang, mereka nelpon 600 orang. 600 itu ada yang matiin, ada yang enggak, ada yang matiin, ada yang enggak, ngobrol dikit, dapat cuma 12. Jadi, ini juga menjadi kendala ya, bagaimana mendapatkan panel untuk kita interview atau kita jadikan focus group discussion. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan terhadap fieldwork? Kapish? Pronto, dikit. Oke. Kemudian, nah, yang menjadi issues bagi gaining participation, jadi ketika kita ingin menawarkan seseorang untuk, oke, Bapak Ibu bersedia nggak jadi panel kita? Ya, ada beberapa teknik yang sering digunakan. Yang pertama adalah foot in the door compliance technique. Yang kedua adalah door in the face compliance techniques. Kalau foot in the door compliance techniques ini adalah compliance with a large or difficult task is induced by first obtaining the respondent compliance with a smaller request. Jadi dia itu sifatnya induksi, dari dikit jadi bukit. Ya, jadi misalkan boleh pinjam nggak duit? Kita nggak langsung pinjam 1 juta, kita bisa pinjam nggak 100.000? Oke lah, 100.000 lah ya, kasih pinjam lah ya. Nah, itu disebut dengan, tapi dia lama-lama jadi 1 juta gitu. Jadi pertama-tama yang penting dapat dulu foot in the door compliance techniques. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita mendapatkan partisipasi dari sebagai interviewer, kita dapat bisa berhasil untuk mendapatkan partisipasi dari individual untuk kita research kita ya. Nah, kemudian yang kedua adalah door in the face compliance techniques. Nah, ini menggunakan 2 step. Pertama adalah kita minta dulu kepada large request, ya. Kalau dia refuse, baru kita second request kepada smaller favor. Jadi misalkan, bisa pinjam nggak 1 juta? Nggak bisa, banyak banget. Oke, kalau gitu 1 juta, 100.000 boleh nggak? Ya deh, 100.000 boleh. Itu disebut dengan door in the face compliance techniques. Nah, di dalam recruiting kepada panel, misalkan bisa minta nggak waktu Bapak 1 hari, misalkan. Wah, nggak bisa, saya kerja. Oke, kalau gitu 1 jam bisa nggak? Boleh, kata dia. Nah, 1 hari 1 jam itu disebut door in the face compliance techniques. Nah, jadi kita dapetin tuh, ya. Atau foot in the door compliance techniques. Jadi kita butuh waktu Bapak 10 menit aja, bisa nggak Pak? Ya, 10 menit aja, sebentar, tanya-tanya jawab. Nah, itu disebut dengan foot in the door compliance techniques. Ya, dikit waktu lah, ya. Nah, nanti setelah dapat nomor Anda segala macam, nanti dia hubungi lagi untuk minta waktu yang lebih lama, misalkan 1 jam, 1 hari, seperti itu ya. Itu bagaimana kita gaining participation dari yang kita interview. Nah, jadi di dalam hal ini, di dalam gaining participation, kita avoid question kepada asking permission. Misalkan untuk interview ya, bersediakah Anda menjawab beberapa pertanyaan? Nggak boleh begitu ya. Jadi dia harus kita pastikan kita smaller request dulu kalau yang foot in the door ya. Boleh nggak mengambil waktu Anda 2 menit aja, 1 menit aja. Jadi ini saya kayak ngajarin sales jadinya ya, tapi
this is the techniques that used for the gaining participation. Kemudian asking questions. Nah, di dalam asking questions ada beberapa rules di dalam Anda asking question sebagai field worker. Ada 5 major rules. Pertama, asking the question exactly as they are in the questioners. Jadi, tanya aja sesuai dengan questioner. Ya. Yang kedua, read the question very carefully and clearly. Yang ketiga, ask the question in the specified order. Ada nomor 1 urutannya ya, sesuai urutan. Yang keempat, ask every question specified in the questionnaire. Repeat question that is misunderstood or misinterpreted. Ya, ini major rules for asking the questions. Ya. Karena sedikit aja perubahan di dalam wording itu bisa berakibat kepada bias kepada penelitian kita ya. Sedikit aja yang meleset itu bisa jadi bias. Ya. Kalau si respondennya dia nggak paham terhadap pertanyaannya, mereka biasanya bakal tanya untuk klarifikasi. Ya. Jadi sebaiknya Anda juga ulang pertanyaannya. Namun kalau dia kadang-kadang kita sebagai interviewer sering mensuplai informasi yang kita miliki, ya. Nah, dan itu sering itu dia bias kalau kita berdasarkan asumsi kita ya. Nah, itu bisa jadi bias. Nah, itu menjadi beberapa rule di dalam asking questions. Yang berikutnya adalah ketika kita sebagai field worker, ketika kita bertanya why is important? Why is why important? Jadi why ini sangat penting. Jadi usahakan bertanya why itu beberapa kali. Field interviewer can follow up and probe deeper ya dengan menggunakan kata why. Selalu tanya why 3 kali. 3 kali why. Ya. Kenapa? Ini jadi untuk mendapatkan deeper understanding. Ya. Kalau Anda lagi di pekerjaan, juga selalu tanyakan why 3 kali. Why? Ya. Sama anak, sama keluarga, sama pasangan, tanyakan why 3 kali. Why? Nah, ini untuk mendapatkan deeper understanding dan mendapatkan respons yang lebih bagus. Kemudian kita bisa melakukan probing ketika responnya nggak ada gitu ya. Nah, probing adalah verbal attempts made a field worker ketika responden must be motivated to communicate his or her answer more fully. Jadi kalau kita orangnya udah diem, kita probing gitu ya. Nah, probing itu ada dengan cara repeating the questions atau kita bisa silent probing. Ya. Kita silent, kemudian atau repeating the respondent's reply. Saya nggak ada duit sekarang. Bapak nggak ada duit. Nah, itu repeating the respondent's reply ya. Nah, itu kita probing tactics. Dan juga asking a neutral questions. Nah, jadi repeating the questions. Kalau dia diam terus, ya udah Anda repeat the question. Mungkin dia nggak paham terhadap pertanyaan Anda. Kemudian kalau silent probes, jika dia Anda tanya, kalau Anda yakin bahwasanya dia ingin mengatakan sesuatu, Anda mending silent probes. Ya. Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Nah, diam aja dulu, biarin dia berpikir. Karena Anda yakin bahwasanya dia pasti ada yang mau yang dia bilang. Itu menggunakan silent probes. Ya. Itu bisa memotivasi si responden untuk mengumpulkan pikirannya dia dan memberikan respons yang lengkap. Ya, repeating the respondent reply. Nah, itu juga bisa menstimulasi responden untuk memperjelas jawabannya dia. Ya. Dan asking a neutral questions.
Jadi misalkan bagaimana perasaan Bapak terhadap kebijakan JHT? Nah, itu juga netral question kan? Bagaimana perasaan Bapak? Itu netral questions. Oke, itu yes, silakan. Pak Dadang. Masalah pertanyaan Ya. nih. Jadi kadang kita gitu ada kesulitan untuk membuat suatu pertanyaan di kuesioner. Yes. Jadi akhirnya jadi apa? Gitu aja orang yang ditanya itu nggak ngerti apa yang ditanya dan jawabannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita tanya apa kita mau gitu. Jadi tekniknya apa untuk bikin pertanyaan itu? Oke. Tekniknya apa untuk membuat pertanyaan? Begitu? Pak, jadi bahasanya seperti itu, Pak. Oke. Jadi pertama kita tentu asking kepada neutral question dulu ya. Ya. Misalkan Anda ingin tahu apa yang menjadi motif dari seseorang untuk dia melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kita bisa bertanyakan tell me what you think. Apa menurut pikiran Anda? Ya. Itu karena kita kan qualitative research kan. Tell me what you think. Nah, biasanya karena tujuannya probing ini kita netral, tidak leading kepada suatu tujuan ya. Saya tidak pro, tidak kontra. Kita kan pengen tahu dia sebenarnya kemana gitu ya. Nah, tell me what you think regarding this problem. Jadi kita probing itu seperti apa tuh pikirannya dia. Ya, kita tidak mengarahkan dia ke kiri ataupun ke kanan. Dimana ketika kita probing ini sifatnya dia general, ya. Jadi statement yang kita tanyakan itu seharusnya netral dan tujuannya untuk mengklarifikasi apabila ada jawaban dari si responden yang tidak sesuai. Misalkan nggak nyambung ya, bagaimana menurut pendapat Anda? Saya nggak jelas juga gitu ya, segala macam gitu, nggak jelas. Nah, kita bisa probing lagi untuk mengklarifikasi kira-kira nggak jelasnya di mana. Nah, jadi kita sifatnya itu netral, tidak leading kepada kiri atau ke kanan, tidak leading kepada apapun, tidak bias, tidak mengarahkan, dan juga sifatnya kalau ada pertanyaan berikutnya sifatnya bisa juga mengklarifikasi jawaban dia. Jawaban dia itu harus kita klarifikasi. Kebayang Pak Dadang? Halo? Itu Pak. Oke. Bapak. Oke, good. Terus Pak gini Pak, apakah kalau sebetulnya seperti kita kan suka ada workshop gitu kan, ada seminar, terus kita bertanya juga kan kepada narasumber, apakah itu bisa dijadikan bahan penelitian atau enggak Pak? Hasil di workshop atau di seminar, karena itu panelis-panelisnya kan biasanya orang-orang yang ahlinya kan. Contoh kita ada workshop tentang udara bersih kan sekarang itu kan. Nah, yang bicara kan orang lingkungan apa. Nah, kita bertanya, nah apakah nanti hasil dari jawaban mereka atau itu jadikan suatu acuan untuk penelitian kita, Pak. Oke, menarik. Jadi ini bisa masuk ke dalam grounded teori ya nanti tibanya. Karena dia purposive sample kan. Nah, tentu bisa. Tetapi Anda nanti harus inform consent dulu. Pak, ini saya ada penelitian research, saya nggak apa-apa tanya ya gitu. Tapi jadi dia tahu bahwasanya dia dijadikan objek penelitian. Ada inform consent. Kalau dia bilang oke, no worries, no issues di situ. Karena Anda bakal cite dia punya jawaban kan? Betul, Pak. Nah, ada inform consent-nya. Itu yang harus etiknya di situ dulu ya Pak Dadang ya.
Jadi sehingga apapun yang Bapak dia sampaikan itu Bapak catat, ada verbatimnya begitu kan? Nah, harus ada informed consent di awal sebagai ethics di dalam research kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan kan apa namanya, kita survei atau wawancara itu nggak perlu harus janjian juga kan, di seminar atau gitu bisa kita jadikan Bisa, suatu malah di situ orangnya kumpul semua kan? kumpul semua. Bisa. Bisa. Itu malah lebih gampang, nggak perlu nyari-nyari lagi kan? Datang ke acara seminar aja tanya satu-satu kan? Ya, dari topik yang apa yang menarik di situ kita gitu dan nanya, jadikan penelitian kan, Iya, bisa kan? bisa. Oke. Kebayang ya Pak Dadang ya? Oke Pak, kebayang Pak. Oke, good. Sedikit lagi nih. Kemudian ya ini ada probing. Nah, recording the response. Sebenarnya recording itu kan dia gampang, tinggal Anda rekam kan di handphone, record gitu ya. Nah, sering kadang-kadang hati-hati terjadi kesalahan ketika kita record. Harusnya kita record, malah kita nggak jadi record gitu ya. Ternyata hilang gitu ya. Nah, itu hati-hati di dalam kesalahan-kesalahan sederhana seperti itu. Nah, kemudian setiap field worker dia juga menggunakan recording proses yang sama. Jadi ada dia pakai aplikasi yang sama gitu ya. Kadang-kadang berbeda aplikasi, nanti outputnya berbeda. Nah, ya terus rules untuk recording response harus dia sesuai dengan specific questionnaire ya. Nah, jangan sampai ketika kita record itu pertanyaannya beda-beda, nggak sesuai dengan questionnaire. Itu juga rule di dalamnya. Kemudian ketika kita bertanya menggunakan open-ended questions, bagaimana menurut pendapat Bapak? Itu open-ended questions, ya. Nah, maka itu kita catat nanti ke dalam verbatim, ya. Dulu susah tuh bikin verbatim karena kita harus ketik satu-satu ya. Tapi sekarang dengan adanya Google Docs, dengan tools itu kita verbatimnya jadi lebih gampang. Dan untuk recording itu kita mesti merecordnya during interview, ya, mendengarkan kata-kata yang langsung dikatakan oleh responden, dan tidak boleh kita memparaphrase jawaban dari responden. Kata per kata, titik koma harus sama ya di dalam verbatim. Ya. Dan semua probing kita pun harus dimasukkan di dalam verbatim. Ada kita probing apa, tanya apa gitu, itu juga harus masuk ke dalam verbatim. Dan berikutnya adalah bagaimana kita terminating the interview. Ya. Ini cukup kritikal, ya. Sebagai interviewer, harus menjawab pertanyaan dari responden yang terkait dengan tujuan dari penelitian ini, ya. Nah, kemudian dia harus di dalam dan di dalam menyelesaikan interview tersebut, dia harus selalu berterima kasih kepada waktu yang diberikan dan kerjasama yang telah dilakukan. Itu menjadi ethics ya, atau adab di dalam kita melakukan interview. Nah, jadi closing the interview is very important. Yang terutama adalah kita harus melakukannya dengan courtesy. Jadi harus mengucapkan terima kasih, courtesy, ya, dan atas waktu dan cooperation yang telah diberikan. Nah, ini adalah basic principles dari good interviewing. Jadi kita harus memiliki, ketika kita sebagai interviewer, kita harus memiliki integrity dan jujur. Ya. Kemudian patient, sabar. Kemudian pay attention into detail. Ya, Anda paham apa enggak gitu? Anda harus paham dulu kan, maka harus going detail. Real interest, memang Anda tertarik sebagai good listener juga, dan keep
the respondent response itu secara konfidensial. Dan respect other rights. Ya, setiap orang punya rights ya, hak-haknya dia. Oke. Ya. Oke, kemudian this is the field work management. Bagaimana kita melakukan briefing session kepada experience interviewer. Jadi kita harus jelaskan apa yang menjadi background dari project kita, bagaimana sampling techniques yang digunakan. Nah, ini kepada yang sudah experience ya. Sampling tekniknya pakai apa nih? Purposive sampling, apa stratified random sampling atau bagaimana gitu ya. Kemudian bagaimana asking of questions, callback prosedur bagaimana ya. Nah, kemudian other matter specific to the particular project. Nah, ini tujuannya adalah untuk meng-avoid error di dalam sample selection. Ya. Oke. Kurang lebih itu yang menjadi topik kita di dalam field worker. Any questions terkait chapter 18 field work? Silakan. Ada pertanyaan? So far so good? Good, Pak. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan